Ksatria pendengar, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Gimana nih kabarnya? Selamat datang di Suara Ksatria episode kedua, podcast penuh wawasan yang dipersembahkan oleh salah satu bidang yang ada di BEM Veteran Jakarta, yaitu bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan mahasiswa. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Safa Haura dari bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan mahasiswa yang berkesempatan menjadi moderator pada episode kali ini. Nah, episode kali ini kita bakal membahas topik yang penting nih ya, yaitu memerangi pelecehan seksual dan memperjuangkan hak perempuan. Oke, jadi sebelumnya kita udah ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa dan kece banget pastinya dari Lingkar Studi Feminis. Boleh langsung aja nih kita sambut kakak siapa namanya? Panggil aku Sam aja. Oke, Kak Sam ya. Oke, terima kasih banyak ya Kak udah menyempatkan hadir dan menjadi narasumber Suara Ksatria pada episode kali ini. Nah, mungkin langsung aja nih ya kita mau tanya-tanya dulu soal organisasi Kakak nih. Jadi Lingkar Studi Feminis itu kami kolektif feminis muda yang berada di Provinsi Banten, dan kita juga berfokus ke pendidikan feminis dan isu-isu yang terjadi di perempuan gitu. Dan di kolektif kami juga kita suka ada kampanye tentang kebijakan gitu, kebijakan perspektif gender gitu, sekaligus kita juga mempromosikan literasi tentang feminisme. Baik. Jadi kalau aku lihatnya Lingkar Studi Feminis ini semacam platform ya. Dia media juga gitu ya, Kak? Betul. Ya, kita juga sering ngadain pelatihan-pelatihan tentang narasi feminis. Jadi pelatihan tentang kesetaraan gender dan keberagaman gender. Oke. Kalau menurut Kakak sendiri, awalnya nih, kenapa mau terjun ke Lingkar Studi Feminis ini nih? Apa feminis banget apa gimana nih? Oke, jadi sebenarnya basicku itu di pendidikan biologi ya. Nah, setelah lulus sambil lanjut studi, itu aku mulai mencoba masuk ke ranah pendidikan seksualitas yang komprehensif. Memang awalnya ini datang dari keresahan diri sendiri. Oke. Pas zamanku tuh belum ada tuh sama sekali pendidikan tentang seksualitas yang ada marak sekarang di sosial media gitu. Nah, zaman dulu tuh nggak sama sekali gitu. Datang dari keresahan diri sendiri, terus aku bareng kawan-kawanku akhirnya kita bikin kelas-kelas online. Pas waktu lagi pandemi kemarin, kita bikin kelas-kelas online pendidikan seksualitas yang komprehensif gitu. Kita bahas dari mulai keamanan diri, terus juga hubungan yang sehat gitu, dan kesehatan reproduksi tentunya. Nah, di sini akhirnya aku melihat gitu dari seluruh masalah dan fenomena yang ada, ternyata ini tuh nggak jauh dari masalah tentang gender gitu. Jadi setelah di CSI itu Comprehensive Sexual Education, akhirnya aku juga mendalami di isu-isu tentang gender gitu. Makanya aku bergabung dengan studi feminis. Oh, menarik banget ya Kesatria pendengar nih. Ternyata setelah kakak bahas juga nyinggung soal gender kan, topik pada bahasan kali ini tuh menarik karena kita berusaha untuk mengungkap realitas pelecehan seksual dan langkah-langkah pencegahannya nih. Jadi para kesatria pendengar, topik ini emang suatu hal yang kita nggak bisa pandang sebelah mata gitu. Pelecehan seksual sendiri bukan masalah sepele ya kak, dan nggak bisa diabaikan. Ini realitas serius dan perlu perhatian dari kita semua. Kita harus berani menghadapinya, berusaha mencari solusi secara bersama. Makanya kita mau diskusi bersama Kak Sam tentunya yang lebih expert di bidang ini dengan pengalamannya tentang pelecehan terutama yang ada di Indonesia yang sudah mengkhawatirkan, sangat-sangat mengkhawatirkan. Gimana pandangan kakak sendiri nih berdasarkan pengalaman dan penglihatan selama kakak bergabung di Lingkar Studi Feminis? Gitu ya. Aku mau cerita dari mulai di Indonesia sendiri, kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu sudah diakui sebagai sebuah bentuk kejahatan ya. Makanya sekarang kita punya nih namanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Betul, Berarti sudah iya. fix dong Iya. bahwa kekerasan seksual itu dianggap sebuah kejahatan Betul. gitu. Iya. Tapi sayangnya kita tuh
kadang, bukan terkadang lagi sih, memang mengabaikan bahwa kekerasan seksual itu adalah bentuk pelanggaran terhadap integritas tubuh seseorang Betul sekali. gitu. Jadi selama ini ketika kekerasan seksual ini dianggap hanya masalah norma dan Betul. masalah susila, kita jadi lupa bahwa tindakan itu melukai integritas tubuh seseorang Betul. gitu. Itu dia juga yang jadi membuat ketika ada kekerasan seksual terjadi gitu, dengan pemikiran bahwa kekerasan seksual ini hanya masalah norma dan susila, Betul. akhirnya korban kekerasan seksual ini tuh kerap jadi malu gitu dan merasa bahwa hal yang telah terjadi kepada dirinya itu adalah masalah moral gitu. Dan kerap kali juga kan masyarakat kita itu judgementnya langsung melihat sejarah seksualitas dia Betul. gitu, norma nilai-nilai norma dia gitu, karena yang kita ketahui yang ada di masyarakat selama ini tuh stigmanya adalah kalau dia orangnya baik-baik Betul. atau dia orang yang menjaga gitu, ya nggak mungkin mendapatkan kekerasan seksual. Nah, makanya ini tuh apa ya yang jadi masalah pokoknya gitu, bahwa iya memang dianggap jahat sebuah kekerasan seksual dan pelecehan seks itu fix gitu ya, itu adalah sebuah tindakan yang mendapatkan pidana gitu, tapi Betul. tidak lantas gitu kan menjadi sebuah kesadaran bahwa tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap integritas tubuh seseorang. Baik. Sebenarnya betul sih, aku setuju banget sama yang kakak omongin, apalagi pelanggaran hak integritas seseorang gitu ya. Bahkan dengan narasi dan judgmental masyarakat di posisi yang sekarang, itu nggak jarang malah korbannya nih. Yang Ya, udah jadi korban, yep, korban stigma juga nih. ya, Nah, ngomong-ngomong soal stigma, banyak stereotip berpakaian nih. Kadang ya. bukan cuma oh dia anak baik-baik, oh dia bukan, sekedar kita melihat oh pakaiannya terbuka, wajar lah kalau dilecehin. Itu gimana tuh kak? Sebenarnya si fenomena atau kekerasan seksual ini tuh sudah ada modelnya gitu loh. Hal ini tuh bentuk kekerasan seksual yang udah bentuknya secara tindakan atau verbal sebenarnya dimulai dari belief gitu. Dimulai dari sebuah culture atau budaya atau yang biasa kita taunya itu rape culture Betul. atau budaya pemerkosaan. Jadi sebelum adanya tindakan baik itu kekerasan ataupun pelecehan baik secara fisik ataupun non fisik tadi secara verbal itu tuh berangkat dari kepercayaan dulu, yaitu kepercayaan yang seksis gitu, Betul. terus kepercayaan misoginis atau membenci terhadap perempuan Iya. gitu, atau mungkin kalau dari pakaian itu ada yang namanya slut shaming gitu, Iya, betul betul. dimana keyakinannya itu akan mewajarkan sebuah kekerasan, tindak kekerasan itu berdasarkan apa yang dipakai oleh korban gitu. Jadi dari budaya dan belief bahwa mewajarkan atau menormalisasikan itu nanti akan naik lagi tuh tingkatnya itu ke merendahkan, degradasi harkat martabat hidup seseorang ya. Tadi Betul. beliefnya udah kalau ngelihat yang seksi ya tandanya dia wajar Betul. untuk dilecehkan. Nah itu kan beliefnya dulu. Betul. Betul. Habis itu baru tuh jadi tindakan catcalling misalkan. Karena catcalling itu tidak semata-mata bercanda ya. Betul. Catcalling itu menurutku adalah keyakinan ketika ada seseorang melewat, kita itu berhak ngapa-ngapain orang itu, berhak manggil, berhak ngegodain gitu, daripada ya diem aja. Jadi nggak mungkin gitu tiba-tiba kita pengen nge-calling orang kalau tidak disertai dengan kepercayaan bahwa ini ada orang lewat berarti saya boleh dong dan berhak gitu nge-catcalling dia karena melihat dari pakaiannya gitu. Jadi dari belief kemudian jadinya merendahkan dan yang paling tinggi itu violent explicit ketika diekspresikan dengan kekerasan gitu. Jadi
pemerkosaan gitu ya, pembunuhan terhadap perempuan atau kita sebut femisida, itu tuh kayak ujung dari gunung es yang sebenarnya masalahnya tuh di bawah. Itu tadi belief gitu, dimana ada stigma ke perempuan dilihat dari pakaiannya gitu, terus seksis juga, perempuan dianggap lebih sebagai subordinatnya laki-laki gitu dan lain-lain, baru jadi sebuah tindakan-tindakan gitu sih. Iya, oke. Menarik banget sebenarnya ya, Kesatria pendengar. Disayangkan juga sebenarnya dengan kondisi perempuan yang saat ini begitu begitu miris ya jatuhnya ya. Tadi bahkan tindakan seperti catcalling itu memulai strata yang bisa memulai strata yang lebih tinggi gitu. Iya. Untuk kedepannya bahkan eh, bukan hal yang dianggap remeh gitu. Tadi terkait norma dan juga budaya, mungkin dari hal-hal kecil seperti catcalling aja tuh menjadi akar-akar pembudayaan patriarki juga kali ya, Ya. karena merendahkan perempuan juga ya kak. Yap. Karena kalau feminisme itu melihat kekerasan seksual itu tidak hanya sebatas seperti serangan seksual, pemerkosaan gitu, pelecehan seksual, tapi melihat lebih kompleks lagi pada relasi kuasa. Relasi kuasa, Gitu. betul Iya, ya. di mana kekerasan seksual itu terjadi dan digunakan sebagai alat kuasa dan kontrol. Betul. Itu dia kenapa kekerasan seksual itu tuh terjadi kepada yang lebih rentan Betul. gitu. Karena berarti di situ ada relasi kuasa. Gitu kan, itu lebih Luas lagi ya. iya, lebih Betul. kompleks lagi gitu. Itu dia kenapa pada kenyataannya gitu, korban kekerasan seksual ini terlepas dari identitas gender dan juga orientasi seksualnya gitu. Betul. Jadi itu udah terlepas, kayak korbannya kan bisa laki-laki Bisa ataupun perempuan, perempuan iya. gitu. Nah, tapi karena ada relasi kuasa di sini ya tentu saja perempuan korbannya jadi lebih banyak Betul betul. dibandingkan laki-laki karena ya ada patriarki itu. Nah, dan si patriarki itu ya itu melanggengkan belief ini Benar. gitu, yang akan ya mendukung kekerasan-kekerasan yang eksplisit nantinya. Tuh, iya. Berarti jatuhnya kita udah nggak berbicara soal perempuan, tapi kita berbicara soal harkat manusia gitu ya. Betul. Yang Body direndahkan, integrity. betul, yang betul direndah-rendahkan dengan orang yang merasa punya relasi kuasa yang lebih gitu dari orang lain ya. Nah, kalau dari kakak ngelihatnya sebagai kakak dalam bermasyarakat yang seperti ini nih, ada nggak sih langkah yang bisa diambil oleh kita perempuan atau korban yang sekiranya lebih rentan, kaum rentan, untuk menanggapi atau ngurangin kejadian kayak catcalling atau yang lain yang lebih buruk gitu? Ya, betul sih. Ini tuh sebenarnya bukan masalah pribadi gitu. Jadi aku pernah ada cerita. Jadi ceritanya ini adalah ada seorang perempuan yang suka diberikan catcalling waktu lagi jalan pulang sekolah gitu. Terus akhirnya dia curhat ke teman-temannya, aku pulang sini tuh dapet terus catcalling. Karena yang harus kita utamakan kan jelas keamanan diri. Nggak semua orang bisa kalau pas di catcalling tuh wah langsung balik marah gitu. Dan si tindakan catcalling ini ya membuat dia itu jadi ketakutan setiap pulang. Bener. Nah gitu, dan akhirnya gitu yang dilakukan adalah jalan pulang, rute dia pulang itu tuh jadi lebih banyak orang main di situ Oh, oke. gitu. Jadi mainnya di situ, nongkrongnya di situ. Karena makin banyak orang yang aktif di situ, akhirnya ya jadi gak berani tuh buat catcalling. Betul. Itu kenapa kita sebagai masyarakat jangan menganggap gitu hal itu tuh kalau misalkan ada teman kita gitu kolega kita mendapatkan pelecehan seksual seperti catcalling tuh nggak sesimpel kayak ya udah kamu jangan lewat situ lagi gitu. Enggak, itu tuh harus dibuat satu perubahan juga bareng-bareng gitu dengan solidaritas bahwa ya gak ada satupun orang yang berhak merasa takut di perjalanan pulang ke rumah. Dan yang baru-baru ini aku lihat itu di sosial media di X itu, kalau di Korea tuh sampai ada tulisan
di jalan itu adalah jalan ini aman untuk perempuan pulang. Oh, ada. Iya, Oh, jadi di menarik ya. jalan itu ada tulisan kayak tulisan di jalan ini kayak zebra cross Heeh. gitu. Jadi tulisannya rute ini aman untuk perempuan pulang sampai rumah. Betul. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Ternyata sepanjang jalan itu tuh ada CCTV. Jadi nggak ada blind spotnya. Kelihatan semua ya. Iya, itu tuh kan berarti salah satu respon dari pemerintah juga untuk mengekspresikan bahwa kita tidak akan mentoleransi Seluruh tindakan gitu. bahwa pelecehan. Itu kan respon masyarakat, respon pemerintah gitu, dimana ketika satu lingkungan gitu mencoba merespon itu kan nggak usah ya selalu dengannya ayo mana cari kita yang catcallingnya gitu, tapi kita bisa tuh merubah satu lingkungan itu, bisa nih kita bisa bikin lingkungan ini lebih aman. Betul. Gitu, dengan ya mungkin di tempat-tempat di gang-gang sepi misalkan sekitar kampus ditempel-tempelin. Kalau dapat catcalling nelpon Hubungi kemana kesini, gitu. gitu. Iya, atau pakai tulisan-tulisan yang memang enggak nge-courage orang untuk memberikan pelecehan seksual itu yang kerap terjadi. Sekarang di titik itu tuh, nah di sini nih suka ada yang catcalling, tempelin tuh stiker yang gede-gede. Catcalling itu bla bla bla, iya kayak buang sampah sembarangan loh Betul, kan. iya. Suka ada loh buang sampah di sini nanti kena azab misalkan gitu. iya. Ya kita kenapa sih nggak bikin itu gitu di tempat-tempat yang sepi-sepi, karena ya itu sih kita sebagai masyarakat. Berarti bisa dilihat dari sini pertama bukan tanggung jawab satu orang ya. Betul. Bukan kita menyuruh korban untuk tidak mendatangi hal tersebut, tapi kita rubah. Jangan sampai ada tempat-tempat yang membahayakan. Yes. Jangan sampai ada korban-korban lagi nih. Yes. Berarti ke pencegahan. Nah, mungkin aku lihatnya tadi juga dari penjelasan kakak, masyarakat kita dan pemerintah kurang aware. Melihatnya belum menjadi hal kayak gini, belum jadi urgensi berarti ya kak ya? Kalau disebut bukan menjadi urgensi, kurang apa? Komnas Perempuan udah selalu rilis gitu secara berkala Bener. setiap tahun gitu catahu mereka tentang kekerasan seksual gitu. Betul. Bahkan kayak kita udah enak banget kan datanya tuh udah dibikin secara demografis. Ini loh ranah privat gitu, ini kan ranah umum, itu kan wow, setiap tahun tuh udah dibuktikan Betul. bahwa ini tuh titiknya udah bukan urgent lagi, tapi darurat Iya, gitu. betul. Darurat gitu, bahwa yes kita butuh payung hukum gitu kan, Betul. perkembangannya kayak gitu. Nah, sekarang kita udah punya payung hukum, sulit banget untuk diimplementasikan karena ya kita tahu sendiri. Dasarnya tuh belief. Iya, Dasarnya itu susah culture. Gitu. Jadi wah, untuk gini, nggak mustahil Iya, benar. buat diubah gitu, nggak sama sekali nggak mustahil, tapi nggak mudah. Nggak mudahnya karena perlu semua lapisan gitu. Betul. Nggak cuman mahasiswa doang, Iya, ya betul. kan, nggak cuma di sekolah doang, tapi kayak tingkat RT RW juga harus tahu gitu. Betul. Terus juga di kelurahan, misalkan di kantor-kantor kelurahan udah tahu bagaimana sih cara penanganannya, apa sih jenis-jenisnya. Karena kan di UU TPKS Iya, ini tuh betul. semuanya jenis-jenisnya udah ditulis Semuanya ya. lebih banyak dari KUHP yang ada dulu. Tindak Betul, pidananya kan dulu di iya. KUHP ya. Iya, Nah, betul. di TPKS ini udah lebih details gitu. Jenis-jenisnya kayak gimana, dan kalau ada layanan juga harus kemana gitu. Betul. Nah, jadinya ya PR buat semuanya. Betul. Oke. Menarik banget berarti ya dari tadi pembicaraan kita nih Kesatria pendengar. Cuma mungkin tadi kakak ngomong harus dari semua lingkup lah ya. Yes. Nah, salah satunya organisasi dari mahasiswa atau dari kakak sendiri kan. Nah, kalau dari sini komunitas kakak atau organisasi kakak apa sih gitu perannya dalam menyediakan dukungan bagi perempuan untuk menghadapi pelecehan seksual, atau gimana sih komunitas ini terlibat dalam pelecehan? Soalnya aku sendiri melihat kakak di Lingkar Studi Feminis ada hotline ya? Iya. Iya, itu menarik banget. Mungkin itu ya kak maksud salah satunya. Iya, salah satunya juga banyak banget komunitas-komunitas
yang fokusnya ke kesadaran gender atau feminis ini, ke isu perempuan ini memang menyediakan yang pertama kampanye tentang kekerasan seksual itu sendiri gitu, karena kekosongan ketiadaan comprehensive sexuality education, pendidikan seksual, karena nggak ada nih dulunya di Indonesia gitu, sampai sekarang juga belum sih secara ini. Tapi akhirnya itu tuh membuat kita aja tuh nggak tahu yang mana pelecehan, yang mana yang bukan. Ya, akhirnya ada juga tuh pelatihan-pelatihan, kampanye-kampanye sosial media yang memberitahu bahwa ini loh konsensual itu seperti apa gitu. Terus boundaries tubuh itu seperti apa gitu, dari mulai pengetahuan. Terus kemudian juga biasanya ada pelatihan-pelatihan advokasi itu. Betul. Biasanya kayak gimana sih kita kalau ada teman yang cerita gitu, atau di tongkronganmu nih candaannya masih seksis. Betul. Iya kan? Setuju. Terus gimana nih caranya menanganinya. Betul. Gitu. Iya, menanganinya. Nah, si hotline ini juga itu tuh bisa membantu untuk mengadvokasi. Benar. Gitu. Selain itu juga kita juga kampanye tentang kebijakan-kebijakan yang ada negara. Benar, negara kita punya undang-undang dong. Betul. Gitu, terus punya layanan-layanan gitu ya. Benar. Apa aja sih yang bisa masyarakat Indonesia pakai layanannya, dan gimana sih caranya? Gitu. Benar. Pokoknya nggak diajarin di sekolah, sampai nggak diajarin di perguruan tinggi dong. Kayak gimana nih, kayak kalau di film kan kita sering lihat kayak mereka nelpon 911 gitu ya, terus oh ya udah nanti dapat penanganan. Nah, kalau di kita kayak gimana? Oh, sangat kurang ya. Iya, dan itu nggak diajarin di sekolah. Makanya kita juga belajar gimana sih cara pengaduan, gimana sih cara ngumpulin bukti. Betul. Gitu. Jadi memang harus komprehensif sih pengetahuannya juga. Betul, menarik nih Kak. Jadi dari bidang kita sendiri, kalau Kakak tadi menyinggung soal hotline di lingkar studi feminis, itu umum ya? Kita untuk keluarga mahasiswa UPN Veteran Jakarta, sebentar lagi kita mau ada launching website siaga nih Kak. Di sana ada hotline pengaduannya juga, dan juga edukasi atau bacaan nih. Jadi teman-teman mahasiswa bisa klasifikasiin juga, ini pelecehan apa bukan sih, di tongkrongan masih seksis atau bukan sih. Boleh banget nanti saat sudah launching, boleh banget ditunggu. Iya, betul. Oke, boleh dong Kak, sebelum kita tutup kasih closing statement dulu nih. Apa kira-kira? Jadi aku pernah baca satu pernyataan dari waktu itu, pernyataannya itu ada ditulis waktu lagi revolusi di Perancis gitu. Tulisannya itu kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya kita harus realistis. Kita harus berpikir secara realistis, dan kita harus demand apa yang mustahil atau the impossibilities gitu. Nah, di sini apa sih maksudnya berpikir realistis? Bagiku, ya bagi kita semua, nggak realistis dong kalau misalkan ada korban pemerkosaan, solusinya malah dinikahkan dengan orang yang memperkosanya. Betul. Nggak realistis dong. Kalau pelecehan seksual, kekerasan seksual itu karena korban memakai baju A, karena memakai baju B, atau karena dia keluar malam-malam. Gitu. Betul. Itu nggak realistis. Dan sangat nggak realistis bahwa kehidupan perempuan gitu, anak-anak gitu, dan teman-teman kelompok yang termarginalkan itu sudah menjadi takdirnya untuk hidup di bawah ketakutan terhadap kekerasan seksual, dan itu tuh semuanya nggak realistis. Betul. Makanya kita harus selalu demand bahwa hidup ini pasti akan lebih baik, akan ada alternatifnya, dan kita harus terus menuntut tatanan hidup yang lebih adil dan setara buat semuanya dan aman. Gitu sih. Jadi selalu realistis ya. Betul, setuju. Oke, menarik banget nih ya Kak ya. Aku gak kerasa ternyata kita udah sampai di ujung podcast kita pada hari ini. Gimana nih Kesatria pendengar responnya? Kira-kira pembahasan mengenai pelecehan terhadap perempuan tadi bawa perspektif baru gak sih buat kalian? Buat aku sendiri pembahasan tadi bener-bener ngebuka pandangan aku, terus dapatlah pencerahan
tentang gimana aku sebagai bagian dari komunitas juga, dari organisasi, sebagai perempuan itu dapat terlibat dalam pencegahan dan juga penanganan pelecehan seksual. Sebelumnya terima kasih banyak buat Kakak Sam yang sudah nemenin kita dari awal sampai akhir di episode Kesatria kali ini ya. Terima kasih juga buat kalian udah stay tune dan ngobrol bareng kita. Semoga diskusi hari ini kita bisa ngebuka wawasan yang baru dan juga ruang diskusi untuk kalian di luar podcast ini ya. Oke, aku selaku moderator Salva Haura pamit undur diri. Mari kita terus berjuang untuk menciptakan dunia yang lebih adil, setara, dan berdaya. Sampai jumpa di episode berikutnya Kesatria Pendengar. Dadah!